Jika kita bekerja di luar negeri, besar kemungkinan pendapatan kita akan meningkat jauh lebih besar. Sebagai contoh, kalau kita bekerja menjadi staf IT di Indonesia, mungkin gajinya 10 juta. Tapi kalau kamu menjadi staf IT di Singapura, mungkin gajinya 50 juta. Kalau kamu menjadi staf IT di Australia, mungkin gajinya 60 juta. Tapi yang seperti kita tahu juga bahwa di luar negeri itu biaya hidupnya cukup tinggi. Sebagai contoh, saya waktu di Jakarta ngekos gitu ya, bayar per bulan itu 2 juta per bulan. Sementara di Australia, kosan saya itu bayar sekitar 4 juta per minggu. Atau 4 kali 4, 16 juta per bulan. Ya, tentu income-nya naik, cost-nya juga naik. Sekarang, kali ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya memperhitungkan income yang tepat untuk kalian terima kalau kalian dapat offer di luar negeri. Tentu cara ini adalah cara untuk gambaran kasar saja, bukan benar-benar akurat. Karena balik lagi, semua tergantung dari kebutuhan hidup teman-teman semua. Mungkin teman-teman di luar negeri jadi bisa lebih boros, atau mungkin ada produk-produk yang tidak ditemukan di luar negeri dan substitusinya lebih mahal, mungkin saja bisa terjadi. So, berikut adalah 3 cara untuk memperhitungkan income yang tepat untuk kamu kalau kamu dapat offer di luar negeri. Menurut numbeo.com, harga kebutuhan sehari-hari atau groceries di Sydney 99,9% jauh lebih mahal dibandingkan Jakarta. Harga sewa kos-kosannya juga 277% lebih mahal dibandingkan di Jakarta. Rata-rata makanan di Sydney juga 253,9% lebih mahal dibanding Jakarta. Akan tetapi, rata-rata income orang yang bekerja di Sydney 765,9% lebih tinggi dibandingkan di Jakarta. Meskipun secara rata-rata ada kenaikan pendapatan yang signifikan, namun perlu diingat bahwa angka kebutuhan hidup seorang yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Sebelum kita jauh membahas tentang saving maupun kesejahteraan yang mungkin akan kita dapatkan gitu ya, saya akan mencoba membantu kamu untuk melakukan perhitungan perbandingan gaji antara kalau kamu bekerja di Indonesia dan juga kamu bekerja di luar negeri gitu ya. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan dan tentu saja ini tidak akurat, ini hanya gambaran kasar saja. Jadi kalau kamu mendapatkan offer dari luar negeri kelihatannya besar, coba kamu lihat dulu apakah ini cukup atau tidak. Karena kalau kelihatannya saja besar tapi tidak cukup, ini menjadi sebuah masalah. Karena kelaparan di negara orang tentu ini menjadi hal yang tidak mengenakan gitu ya. Cara pertama yaitu Big Mac Index. Ya, Big Mac Index. Indeks yang dibuat oleh majalah The Economist untuk membandingkan daya beli mata uang yang berbeda. Indeks ini didasarkan pada gagasan bahwa harga Big Mac harus sama di semua negara. Setelah disesuaikan dengan perbedaan gaya hidup, jika harga Big Mac berbeda, maka itu berarti nilai mata uangnya tidak akurat. Big Mac Index dapat digunakan untuk mengukur perbedaan gaji antar negara dengan cara membandingkan harga Big Mac di negara-negara tersebut. Jika harga Big Mac di suatu negara lebih tinggi dibandingkan negara lain, maka itu berarti di negara tersebut juga gajinya jauh lebih tinggi. Mari kita ambil contoh lah ya. Kalau misalkan ada seorang insinyur yang bekerja di Indonesia lalu pindah ke Amerika gitu ya dengan menggunakan teori Big Mac Index ini. Misalnya, insinyur telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa di Indonesia rata-rata gaji insinyur ini 10 juta per bulan. Di Amerika, gaji rata-rata insinyur tersebut dengan pekerjaan yang setara dengan $6.000 per bulan. Berarti kalau 6.000 dikali 15.000 itu udah lebih dari 70 juta sendiri sebetulnya ya. Dari 10 juta lebih ke 70 juta. Ini naik 7 kali lipat gitu ya kalau kita lihat secara garis besar gitu ya. Maka kalau kita menggunakan teori Big Mac Index ini, kita lihat dulu gitu ya. Di Amerika itu harga Big Mac-nya berapa? Oh, $5 misalkan. Dan di Indonesia adalah 25.000.
Kalau kita lihat gitu ya, lebih dalam lagi antara dua negara tersebut, ternyata nilai tukar implisit sama dengan harga Big Mac di Indonesia dibagi harga Big Mac di Amerika Serikat atau sekitar Rp5.000 per dolar. Sekarang kita dapat menghitung gaji yang setara di Indonesia berdasarkan Big Mac Index. Gaji setara di Indonesia sama dengan gaji di Amerika Serikat dikali nilai tukar implisit, atau 6.000 dikali Rp5.000 per dolar itu tadi, atau 30 juta rupiah per bulan. Dengan menggunakan Big Mac Index ini, kita menemukan bahwa gaji setara di Indonesia yang tadi 10 juta gitu ya, itu setara dengan 30 juta per bulan kalau kita kerja di Amerika dengan teori Big Mac ini, atau berarti 3 kali lipat lebih tinggi gitu ya di luar negeri itu. Tapi perlu diingat gitu ya bahwa alat ini itu hanya alat yang kurang akurat juga sebenarnya perhitungan ini, tapi memberikan gambaran kepada kita bahwa offer 5.000 atau 6.000 dolar tadi gitu ya, itu bisa kita terima lah gitu ya, karena ternyata itu lebih dari 10 juta tadi gitu. Kalau hasil hitungan yang di bawah 10 juta, di bawah 30 juta gitu ya, karena tadi hasilnya ada 30 juta di atas 10 juta. Kalau hasilnya di bawah dari 10 juta, berarti offer tersebut mungkin bisa kita tolak atau kita coba negosiasikan ulang gitu, karena ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Metode kedua adalah metode P3 atau Purchase Power Parity. Misalkan kamu adalah seorang insinyur lagi ya, yang bekerja di Indonesia dan mempertimbangkan pindah ke Amerika. Saat kamu berpenghasilan 100 juta per tahun di Indonesia, kamu tahu berapa banyak yang perlu kamu peroleh ke Amerika untuk memiliki standar hidup yang sama. Ingat, standar hidup yang sama, bukan yang lebih baik, standar hidup yang sama. Misalkan angka dari PPP Indonesia dan Amerika Serikat adalah 1:10. Ini berarti bahwa 10.000 di Indonesia memiliki daya beli yang sama dengan $1 di Amerika Serikat. Jadi jika kamu ingin memiliki standar hidup yang sama di Amerika seperti di Indonesia, kamu perlu menghasilkan $1 juta per tahun. Ini besar banget ya. Tentu ini perkiraan lagi dan tergantung dari gaya hidup dan ya kondisi ekonomi gitu ya. Yang ketiga adalah metode COL atau cost of living ya. Misalnya kamu seorang insinyur perangkat lunak yang sedang mempertimbangkan pindah ke Singapura. Saat ini penghasilan kamu 100 juta per tahun di Indo. Kamu ingin tahu berapa banyak yang kamu perlu peroleh di Singapura untuk memiliki standar hidup yang sama. Menurut Numbeo, indeks COL Singapura adalah 2,85 lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Ini berarti bahwa barang dan jasa Singapura itu rata-rata 2,85 lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Jadi kamu ingin memiliki standar hidup yang sama di Singapura yang seperti ada di Indonesia, dan kamu ingin memiliki standar hidup yang sama di Singapura, berarti kamu harus memiliki penghasilan 2,85 kali lebih banyak gitu ya. Jadi kalau offernya income kamu tadi 100 juta per tahun, at least offernya adalah 285 juta per tahun ya, menurut metode COL ini. Dan tentu saja semua metode yang saya berikan, Big Mac Index, PPP, dan COL, ini tergantung dari gaya hidup kamu dan juga tergantung dari kondisi ekonominya gitu ya. Karena ini adalah sebagai alat bantu perhitungan secara kasar saja, tidak spesifik benar, tapi memberikan kamu gambaran secara kasar gaji yang sebaiknya kamu terima itu seberapa besar.